Rahim radhiyallahu anhu qala radhiyallahu an faslun 'alaika dan harus bagimu idza salaita khalfa imamin jika kamu salat belakang imam an tahsinal mutaba'ata lahu hendaknya kamu memperbagus an tuhsinal mutaba'ata lahu hendaknya kamu memperbagus mengikuti lahu kepada imam fa innama maka hanya saja ja'alal imamu menjadikan itu imam liyu'timu liyu'tamma untuk menyempurnakan bihi dengan itu imam. Wahzar dan berhati-hatilah antuqarinahu kamu membarengi kepada imam fi syai'in daripada sesuatu min af'ali salati daripada pekerjaan-pekerjaannya salat. Fadlan terlebih an tataqaddama alaihi daripada kamu mendahului alaihi atas imam. Wallazi yanbaghi dan adapun yang seharusnya antaj'ala hendaknya kamu menjadikan af'alaka kepada pekerjaanmu fi salatika di dalam salatmu tabi'atun adalah mengikuti li af'alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sayyidina Habib Abdullah bin Ali Muhammad Haddad rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Faslun wa 'alaika idza shallaita khalfa imam. Berarti ini menjelaskan adabnya kalau kamu berjamaah. Wa 'alaika dan harus bagi kamu idza shallaita jika kamu salat khalfa imam di belakang imam an tuhassinal mutaba'ah lahu. Maka kamu harus apa? Berusaha memperbaiki untuk mengikuti kepada imam. Fa innama maka sesungguhnya ju'ilal imamu dijadikan itu imam liyutamma bih untuk diikuti. Wahdar maka hati-hatilah dan hati-hatilah antuqarinahu. Nah ini jangan sampai kamu apa? Membarengi imam. Ini namanya bukan mutaba'ah tapi muqaranah. Namanya mutaba'ah itu ada pelaku awal, ada pelaku kedua. Itu namanya mutaba'ah. Imamnya melakukan dulu kemudian kita ikuti, itu namanya mutaba'ah. Kalau bareng namanya muqaranah. Wahdar an tuqarinahu, hati-hati jangan sampai barengi. Fi syai'in afalis shalah, dalam sesuatu daripada perbuatan sholat. Fadlan an ayyataqaddama alaihi, apalagi apa? Mendahuluinya. Paham tuh? Barengi aja itu enggak bagus, apalagi mendahului, apalagi mendahului di dalam hal-hal yang krusial. Seperti apa? Takbiratul ihram, ya enggak sah ini. Paham? Muqaranah saja enggak sah kan? Roknya bareng enggak sah. Paham tuh? Apalagi mendahului. Ya, jelas. Kemudian walladzi yanbaghi, terus bagaimana? Sebaiknya bagaimana? Antaj'ala af'ala, kamu menjadikan perbuatanmu fi sholatika di dalam sholatmu tabi'atun adalah apa? Mengikuti li af'alihi kepada apa? Perbuatannya imam bil athar. Dengan apa? Dengan ya repot ingat tadi. Dengan setelahnya gitu ya. Dengan apa? Setelahnya. Mengikuti setelahnya. Nah, gitu aja. Mengikuti apa? Setelahnya. Imamnya ruku, di ruku. Paham ya? Ngerti? Imamnya i'tidal, sami Allah liman hamidah, sami Allah liman hamidah. Coba barengi. Imamnya sami Allah, ini langsung. Jangan. Allah, ini langsung apa? Tunggu sempurna dulu, Allahu Akbar baru. Inti Allahu Akbar. Makanya mubalik itu, kan ada mubalik ya. Ya, namanya mubalik kan ya. Itu pasti ini kalau dilihat di Masjidil Haram, mungkin di Masjid Nabawi juga, atau di Masjid Istiqlal juga ada, di masjid-masjid yang lain. Ketika imamnya ruku, Allahu Akbar, nah baru mubaliknya bilang Allahu Akbar. Itu nandakan apa? Makmumnya apa? Ruku. Ketika apa? Ya ketika
mubalengnya tadi apa? Sudah apa? Sudah memberikan apa-apa. Jadi ketika imamnya Allahu Akbar sudah sempurna, Allahu Akbar, nah baru mubalengnya Allahu Akbar supaya makmumnya mengikuti. Setelah apa? Setelah imamnya rukuk dalam apa? Afalnya. Ya, setelah imamnya sempurna dalam hafal, sempurna dalam rukuknya dan lain sebagainya. Itu. Itu namanya bil afal. Tabi'atun li afalihi bil. Ini ceket Allah kan wis melok nyusul. Khawatirnya nanti apa? Mendahulu, paham? Apalagi imamnya mungkin sepuh. Allah, iki durung tutuk dhewe sapa? Nyampe di sini. Paham? Itu pastikan imamnya sudah selesai baru ikut. Paham benar? Kadang banyak seperti itu. Dikira sudah apa? Nyampe ternyata belum apa? Sampai. Ya, akhirnya apa? Mendahului. Akhirnya terhitung mendahului. Pastikan imamnya sudah sempurna baru. Paham benar? Waqad qala alaihi salatu wassalam dan benar-benar sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi yakhfadu dan alladzi yang merunduk wa yarfa'u dan yang mengangkat. Yakhfad bisa artikan merunduk, pokoknya menurunkan ya. Khafad wa yarfa'u dan mengangkat qoblal imam, sebelum imam, innama hanya saja nasiyatuhu, uh, ubun-ubunnya itu orang ya. Dia di syaitan adalah apa? Di tangan setan. Hati-hati ya. Ya kaya dek iku kepengin cepet ngono ya. Lain tuh. Apalagi sing apa? Sing mendahului iman. Ya. Ya kan? Ini alladzi yakhfadu wa yarfa'u qoblal, ini berarti kan mendahului imam. Ya. Imamnya belum sempurna dia sudah apa? Sempurna. Jelas. Sami Allah. Nah, itu langsung melo. Jangan. Biarkan imam sami Allah liman hamidah, berarti langsung sami Allah liman. Itu berarti sudah pasti kalau imam sudah sempurna. Itu namanya mutaba'ah. Ya. Kemudian wa alaika bil mubadar ila shafil awal. Nah, kemudian ente juga harus perhatian ketika sholat berjamaah. Untuk apa? Bersegera pada shaf pertama. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, apapun itu kebaikan, diusahakan kebaikan itu kita laksanakan dengan sempurna. Sholat juga begitu. Sholat kita lakukan dengan sempurna. Gimana? Kita lakukan dengan sempurna. Di antaranya adalah dengan bersama jamaah. Jamaah kita lakukan dengan sempurna. Gimana? Di shaf yang pertama. Dan seterusnya. Shaf pertama kita lakukan yang sempurna. Gimana? Yaitu dengan apa? Mengikuti imam dengan baik. Paham ya? Jelas. Wal muzahamah alaih. Ya, perebutan. Ya, saingan. Min ghairi idza, tapi dengan syarat apa? Enggak pakai apa? Menyakiti yang lain terus semua berebutan terus desel-deselan. Paham? Jangan. Kayak kate delok bal-balan. Ya kan? Berebutan apa? Ya kan? Jadi kalau dulu tribun itu nggak ada nomor kursi, nggak tahu sekarang. Ya, kalau tribun-tribun biasa itu nggak ada nomor kursi, bagian yang penting ada tiket masuk. Masuk. Nggak paham rebutan di mana duduknya. Ya kan? Nggak tahu rebutan duduk paling depan atau gimana. Oleh hasil rebutan. Itu urusan apa? Sepak bola. Ya, ini urusan sholat. Paham ya? Jangan sampai apa? Ente nggak berebutan. Ya, falyatanafasil mutanafisun. Ente harus berebutan dalam kebaikan. Usahakan soft pertama, gitu. Cocok santai-santai lah, Pak. Paham ya? Kecuali kalau ada uzur, nah, lain lagi. Ya, kalau ada uzur. Misalkan apa? Bawa anak kecil yang tidak memungkinkan untuk apa? Soft pertama kok ganggu yang lain ya. Lebih baik apa? Di belakang. Supaya apa? Biar lebih khusyuk. Atau mungkin keadaannya tidak memungkinkan untuk di depan. Paham tuh? Karena dia butuh apa? Butuh pegangan tembok misalkan. Ya, berarti nanti di depan tapi yang
ya dekat sama apa? Paham tuh? Yes, idealnya pokoknya seperti ini. Itu ya di soft pertama, kemudian apa? Belakangnya imam. Dengan syarat apa? Min ghairi idza'in li ahad. Jangan sampai menyakiti yang lainnya. Kok mau rebutan malah ribut di sana. Bahkan kalau ente mendahulukan yang lain, itu hukumnya mah makruh. Al-ithar fil qurab makruh. Ente mendahulukan yang lain, monggo monggo, soft pertama. Ente nyuruh orang lain untuk di soft pertama, itu hukumnya makruh. Paham ente? Monggo monggo. Sunahnya itu kita harus berebutan. Paham ya? Jelas. Sunahnya kita berebut bersama itu. Jangan kecuali eh, tokoh. Ya, ada pengecualian nggak itu? Al-Izhar fil Qur'an makruh. Ada pengecualian nggak? Hah? Imam. Oh iya, iya tokoh kan ya. Ya kecuali tokoh. Ya, presiden misalnya. Beda lagi. Tokoh-tokoh. Jelas ya? Baik. Wahzar anta ta'akhir anhu ma imkani taqaddum ilaih. Hati-hati. Kamu apa? Di belakang, ya kan dari belakang dari soft pertama, tapi kamu memungkinkan untuk apa? Padahal kamu memungkinkan untuk di soft pertama, malah nggak apa? Nggak di soft pertama. Kalau mungkin di soft pertama, apalagi belakang imam ya, tapi tahu diri kalau di belakang imam tuh usahakan apa? Yang ahli fikih, karena memang sunnahnya aturannya seperti itu, idealnya seperti itu. Tapi kalau nggak ada ahli fikih, jarno, akhirnya kosong ya jangan, pokoknya diisi. Paham ya? Pokoknya secara umum ya soft pertama itu utama. Paham? Kemudian di belakang apa? Imam. Ngerti? Oh, masih ngantuk ya? Jelas ya? Baik. Kemudian faqad qala alaihi salatu wasallam, maka benar-benar sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yazalu qaumun yata'akhirun. Ya, ketika seseorang itu ketika suatu kaum itu selalu apa? Terlambat. Ini sofil ula, ini sofil awal dari sof yang pertama hatta ya'khirumullah sehingga nanti dia akan diakhirkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala an fadli wa rahmati, yaitu dari karunia-Nya dan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau sering terlambat dari soft pertama, nanti bahkan dilambatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Kalau kaidahnya kita dulu di pondok itu man ta'akhkhara fala umanalah. Apa? Man ta'akhkhara fala umanalah. Ngerti? Siapa orang yang terlambat ya gak bakal apa? Omanan. Gak ketuman. Gak bakal apa? Gak bakal dapat. Ngerti? Man ta'akhkhara fala gak uman kan? Ngerti gak uman? Apa gak uman ini? Gak kebagian. Bahasa apa itu? Bahasa apa ya? Man ta'akhkhara fala umanalah. Campur bahasa. Paham tuh ya? Makanya jangan apa? Jangan terlambat. Paham tuh? Kayak kalian di pondok ini diajarkan untuk membiasakan apa? Sholat tepat waktu, awal waktu, kemudian di soft pertama. Insya Allah. Dan memang di soft pertama itu tantangan loh, mental. Gak semua orang itu apa? Berani di soft pertama. Ya kan? Perlu apa? Ayo, anak santri coba. Yang biasanya kalau Jumatan di soft pertama berapa orang? Hmm. Coba Ustaz pengen lihat itu. Semuanya soft pertama ya, Bu. Perlu mental, kadang harus misin dan lain sebagainya. Ayo. Ya, paham. Ya, gak masalah. Ya, harus apa? Nanti berebut ada di soft pertama. Ini kalau kepingin dapat cepet karunia Allah, pengen dapat cepet apa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ya soft pertama. Paham tuh ya? Ya, memang ya tahu diri, kok khawatirnya soft pertama tuh ya repot. Paham. Saking tahu dirinya akhirnya apa? Kalau ke masjid nyari apa? Senderan. Ya Allah. Ya.
Ya Allah, ya. Makanya harus dipersiapkan. Ya kan, mandi, pegangan, untuk ya. Ya, ini penting kayak gitu penting perhatikan. Kemudian ini qala alaihi salatu wasallam sabda Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alas shafil muqaddam. Allah itu selalu memberikan ampunannya kepada siapa? Allah dan para malaikatnya memberikan ampunan kepada siapa atau mendoakan kepada siapa? Kepada orang yang ada di shaf pertama. Wakana sholawatullah alaihi wasallam dan ada itu salawatnya Allah alaihi kepada itu orang yang shafnya pertama. Wassalamu dan salamnya yastaghfiru li ahli shafil awal salasan. Yaitu memberikan ampunan atau kalau malaikat memohonkan ampun kepada Allah li ahli shaf untuk orang yang shaf pertama salasan 3 kali. Semoga Allah mengampuni, semoga Allah mengampuni, dari malaikat. Kalau kata Allah, tak ampuni, tak sepuro, tak sepuro, tak sepuro. Nah, itu. Walitsani marrah dan untuk yang soft kedua satu kali. Perbandingannya 1 sama 3. Ibaratnya sapa wong sing soft pertama tak duit 300.000. Soft kedua tak 100.000. Loh, milih ndi ya? Gak usah takok ya. Paham tuh? Jelas ya. Kemudian setelah kamu berada di soft yang pertama, kemudian juga perhatikan apa? Wa alaika birasis sufuf wa taswiyati. Kamu harus berusaha apa ros itu? Menyamakan, kemudian apa? Taswiyah meluruskan. Paham ya? Meluruskan, menyamakan, meluruskan soft, merapikan soft. Harus rapi. Ya. Jadi yang diluruskan itu tumitnya ya. Tumit. Ngerti tumit kan? Tungkaknya itu. Itu lurus dengan sampingnya, sejajar lurus. Paham? Makanya kalau ada karpet sajadah itu karena sudah ada garisnya, usahakan ya posisi tumitnya itu di garisnya. Digunakan dikasih soft tanda itu supaya apa? Tumitnya bisa lurus. Paham tuh? Nah, kadang wong sak karepe dhewe. Nah, ini juga disebutkan di sini ya. Mana tadi? Fa'in kunta imaman, kalau kamu jadi imam, nanti disebutkan. Kalau memang kamu jadi imam, kanal amur minka bidzalika akad, maka perintah untuk apa? Tasfiyatus sufuf, wa taraswi fiha, meluruskan shaf, merapatkan shaf, merapikan shaf, maka urusan tersebut, perintah tersebut bagi imam itu lebih apa? Lebih ditekankan. Makanya kalau mau sholat, ya perhatikan bagi imam-imam, imam besar, imam kecil, ini ya. Imam kurus, ya tolong diperhatikan, ya anak-anaknya, teman-temannya ya di belakangnya itu para makmum diingetin. Sufakum wa inna tasyudu sufa min sama misolah, min iqamis sholah dan sebagainya. Paham tuh? Ya kayak bahasa Arab subuh. Lurus no, yang rapi. Paham tuh? Diingetin. Kemudian apa? Siwak juga diingetin. Ya, dulu tuh pasti kalau di pondok diingetin tasyatus sufuf. Kemudian apa? Siwak. Paham ya enggak, Pak? Siwak, misalkan lupa diingetin pakai apa? Ujung pakai pakaian. Ingetin. Paham tuh? Nah, ini akad lebih diutamakan, lebih ditekankan kepada imam. Wahada amrun muhim fi ini urusan penting. Jangan sepelekan ya. Wa aksarun nas ghafilun anhu ini nyata sekarang. Dan kebanyakan manusia apalagi sekarang ghafilun anhu. Apa? Apa ghafil? Mereka lalai, mereka lupa, mereka tidak memperhatikan dengan urusan ini. Berapa banyaknya coba? Sering kita saksikan ketika di masyarakat. Moro imam langsung apa? Imam langsung takbir, gak ngurusi makmume. Padahal ini perintah, akad. Ngerti? Kemudian makmumnya juga sama, makmum juga gak perhatian dengan apa temannya. Pokoknya moro takbir gak ngerti, gak didelok ya apa sofe. Itu loh. Itu. Nah, ini pentingnya ya diluruskan. Diperhatikan.
Misalkan kalau banat jadi imam, ya imamnya tolong mengingatkan kepada makmumnya. Paham tuh? Ya, eling no, Pak. Iki lho imam besar, imam kecil. Paham tuh ya, imam kurus. Ya, tolong diingetin ya, diingetin. Jangan sampai nanti tergolong orang-orang yang ghafil an hadzal amr. Jangan sampai termasuk daripada golongan orang-orang yang lalai terhadap ini urusan ini amrun muhim ini di syara. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan benar-benar dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahrisu ala dzalik. Benar perhatian dengan urusan apa? Ini. Wa yatawalla fi'lahu bi nafsi. Bahkan apa? Nabi langsung yang apa? Ngurusi sendiri, enggak merintah yang lain. Paham tuh? Karena saking pentingnya. Wa yaqulu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufakum. Ya, benar-benar luruskanlah, samakanlah, rapikanlah, ya kan? Sufakum, barisan kalian, au la yukhalifannallahu baina qulubikum, atau nanti bakal apa? Memperselisihkan itu Allah di antara hati-hati kalian. Akhirnya jadi nggak rukun. Jadi berselisih. Ini ngerinya gara-gara apa? Sholat tapi softnya nggak saling berselisih nanti. Nauzubillah min. Makanya pentingnya, ya, pentingnya ini tasfiyatus suh, agar supaya apa? Rukun, damai. Jadi dari situ, di antaranya dari sholat. Sirnya, rahasianya dari situ. Dari tasfiyatus sufuf. Dari meluruskan soft. Ibaratkan kalau softnya lurus, berarti apa? Hatinya juga sama-sama lurus. Paham tuh? Satu visi, satu misi. Ojo kalah barisannya tentara TNI. Yo lurus, rapi. Iki barisane sholat semrawut, mencang-mencang ini. Berarti ini ya, perhatiin sampingnya ya opo, ojo merem-merem takbir wae. Itu imam yang paling penting ya. Kita sering ini zamannya begitu adat ini. Ini termasuk ciri-ciri kewalian musonef itu seperti itu ya. Jadi ciri-ciri kewalian musonef itu mengerti keadaan yang akan datang. Ini sudah disebutkan wa asrun nasi wa filuna. Itu perhatikan coba ya di rumahnya itu di sini apa? Ono imam yang ngeling jarang. Ya kan? Jarang. Allah. Kalian kalau jadi imam ojo isin. Oh, ada isin ono mana. Iki amrun din ya, amrun muhim di syara. Penting iki. Kok iso isin nah ono. Paham tuh? Allah. Kemudian wa ya'muru bisadil furaj. Dan Nabi memerintah juga apa? Untuk menutup celah-celah. Artinya apa? Dirapatkan. Jangan sampai ada apa? Ada celah. Lurus, rapi, rapat. Wa yaqulu walladzi nafsi biyadihi. Walladzi, dan demi zat nafsi yang jiwaku biadi ada di tangannya, yaitu demi Allah Subhanahu. Ini sesungguhnya aku la ara syaitan. Benar-benar melihat syaitan yadkhulu fi khilalis shaf. Masuk di celah-celah shaf ke annahul khadam. Seperti apa? Al-ghanam as-sighar. Seperti anak kan? Anak kambing. Mudah. Paham ya? Mengganggu. Makanya jangan sampai ada celah, dirapatkan shafnya. Ini loh pentingnya ngaji. Pentingnya ngaji kita ini supaya apa? Ibadah kita ini dilaksanakan dengan benar sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu lihat banyak sekarang di masyarakat seperti apa softnya. Sakar PD. Dipikir pokoknya jamaah, dipikir pokoknya tekoning. Ya Anda bagus sampai ke masjid, Anda bagus sholat jamaah, tapi alangkah baiknya, alangkah lebih bagusnya ketika Anda memperhatikan soft, ya kan? Ketika Anda merapatkan soft, meluruskan, terutama bagi para imam. Ya, perhatikan soft makmum kalian. Paham tuh? Ini urusan penting ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa perhatian ya dengan urusan ini. Sebagaimana Nabi perhatian, kita yang ngaku cinta, yang ngaku umatnya juga perhatian dengan urusan ini. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.